Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Pendeta Agnes N. Saragih. Salam sukacita untuk kita semua dimanapun berada. Kiranya damai dan sejahtera Allah menyertai kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, pada saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami untuk semakin mengenal Tuhan, memahami setiap kehendak dan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Matius 16 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam dalam nama Tuhan Yesus untuk kita semua. Awal tahun 2020 kalau kita masih ingat, kita diperhadapkan dengan keadaan dan situasi yang berbeda dari sebelumnya. Kita diharuskan beradaptasi dengan 3M, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak. Lalu beberapa bulan kemudian 3M itu ditambah menjadi 5M. Memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas. Sebelum terbiasa dengan keadaan ini, semua orang merasa kesulitan untuk beradaptasi. Yang biasanya duduk berdekatan menjadi duduk berjarak 1 meter. Yang biasanya bebas berbicara lalu harus dibatasi oleh masker, dan banyak lagi hal yang harus kita beradaptasi di dalamnya. Dan pada akhirnya semua orang diharapkan pada waktu itu untuk mengikuti protokol kesehatan demi mengurangi penyebaran COVID-19. Tidak bisa dipungkiri, kehadiran COVID-19 menjadi masalah besar di dunia ini. Sebagian orang terdampak dengan hebat dan tidak sedikit juga korban jiwa yang berjatuhan. Keadaan ini membuka jalan masuk pada penderitaan dan kesulitan dalam kehidupan manusia. Namun jika kita merenungkan dengan sungguh
dalam segala keadaan yang sudah kita lewati hingga pada saat ini, ternyata Allah sedetik pun tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia menyertai dan memelihara kita. Kita bisa bertahan sampai detik ini. Allah kita memang luar biasa. Jemaat Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk merenung lebih dalam bagaimana kesungguhan kita dalam mengikut Tuhan. Seberapa kuat kita bertahan di dalam kebenarannya. Dalam judul besar teks firman Tuhan pada saat ini disebutkan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Yesus memulai teks ini dengan kata sejak waktu itu. Kata ini menjelaskan sebuah keadaan di mana para murid sudah memiliki pengenalan iman dan pengetahuan tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Bisa kita perhatikan pada teks sebelumnya, Yesus bertanya kepada para murid tentang siapa dirinya. Dan murid-murid menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Jemaat Tuhan, renungkanlah betapa sesungguhnya Yesus sangat mengenal para murid. Dia mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Yesus tahu betul bahwa waktu itu adalah waktu yang tepat untuk memberitahukan apa yang akan dia alami. Dia akan pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Kita bisa lihat pada ayat 21 ya. Yesus akan mengalami penolakan dan pertentangan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Bahkan gak hanya itu, Yesus juga akan dibunuh, tapi dia juga akan dibangkitkan. Tentunya ucapan ini menimbulkan pergolakan ya dalam hati para murid. Dan bisa saja itu sangat mengejutkan para murid, bak petir di siang bolong gitu ya. Jadi ungkapan ini adalah ungkapan yang tidak pernah terduga dan tidak disangka-sangka oleh mereka. Tapi dari hal ini kita semakin disadarkan, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Sedekat apapun hubungan kita kepada Tuhan, hal itu tidak akan bisa menghentikan kita dari penderitaan. Kita akan selalu diperhadapkan dengan pilihan dan kesusahan. Sebab datangnya kesusahan dan penderitaan pun kita gak tahu kapan. Bahkan kita tidak bisa menjamin bahwa kita akan hebat dan kita akan tetap tegar dan teguh dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Akan ada sisi untuk jatuh, sisi untuk panik, cemas. Itu pasti akan selalu ada dalam diri kita. Itulah sebabnya ya, kita melihat ketika ungkapan itu disampaikan oleh Yesus kepada para murid, ketika itu juga pikiran manusia Petrus itu menjadi aktif. Ya bisa saja Petrus panik ya. Lalu dia lupa kalau yang berbicara di hadapannya adalah Anak Allah yang Maha Kuasa. Sehingga kita bisa melihat dengan jelas Petrus itu dia panik, ya bisa juga dia cemas, lalu dia menarik Yesus dan mengatakan, Tuhan, kiranya jauhlah hal ini dan tidak menimpa Engkau. Jemaat Tuhan, mari kita renungkan kembali pengakuan iman yang baru saja disebutkan Petrus tentang Yesus adalah Mesias dan Anak Allah yang hidup seketika berubah saat akan diperhadapkan dengan penderitaan. Renungkan hal ini dengan sungguh. Yang dilakukan Petrus pada waktu itu adalah dia menempatkan pikirannya di atas pikiran Yesus. Petrus dengan sigap memfokuskan dirinya pada penderitaan, pada kesusahan, pada tekanan yang akan terjadi. Bukan sebaliknya. Seharusnya Petrus pada saat itu menempatkan pikiran Allah atas pikirannya. Lalu Petrus membiarkan pikiran ilahi, pikiran Allah itu berkuasa dalam pikirannya sehingga fokusnya pun berubah. Tertuju pada kuasa dan kebesaran Allah. Bukan pada penderitaan itu ya, bukan pada tekanan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sering sekali gagal menempatkan pikiran Allah, pikiran ilahi Tuhan itu dalam pikiran kita. Biarlah kita sama-sama berjuang untuk ini. Kemudian Yesus melanjutkan perkataannya.
Dia memberi standar bagi orang-orang yang mau mengikut dia. Katanya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita melihat ada 3 poin penting yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mengikut Yesus. Yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri merupakan tindakan yang melupakan kepentingan diri sendiri. Melupakan kesenangan diri sendiri dan ambisi pribadi. Menyangkal diri juga merupakan keberanian untuk menghadapi segala keadaan dan kenyataan. Lalu di dalam itu semua kita berani mengatakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan atas hidupku. Dengan kata lain, menyangkal diri adalah keberanian untuk menyerahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Maka pada saat ini Yesus mengajak kita semua untuk merenungkan kembali perkataan ini. Saat Allah mengatakan sangkalah dirimu, maka Allah menghendaki agar kita memiliki komitmen yang kuat dalam iman, percaya, dan ketaatan kita. Mengapa kita perlu menyangkal diri? Karena Allah adalah sumber kehidupan kita. Dan daripadanya lah keselamatan kita. Dan kita harus sadar bahwa dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan bisa masuk kepada kehidupan dan keselamatan yang kekal itu. Kita memerlukan Allah. Kita memerlukan anugerahnya. Maka dengan demikian kita semakin memahami bahwa sesungguhnya hidup kita adalah hidup yang sejalan dengan kehendak Allah. Kita berjuang untuk hidup yang mengedepankan keinginan Allah daripada keinginan kita sendiri. Dan sesungguhnya menyangkal diri juga bisa dipahami sebagai suatu sikap ketetapan hati untuk mengasihi Allah. Kemudian yang kedua, memikul salib. Salib itu identik dengan penderitaan, kesusahan, kesakitan, dan pergumulan. Kita juga memahami dan menghayati bahwa penyaliban Yesus adalah perjalanan yang penuh dengan peluh dan penderitaan. Kita mengingat bagaimana perjuangan Yesus untuk memikul salib sampai ke Bukit Golgota. Yesus menyelesaikannya sampai akhir. Ada kemenangan yang disaksikan Yesus kepada seluruh dunia. Dan pada saat ini firman Tuhan mengatakan, pikulah salibmu. Ini menjelaskan bahwa setiap kita memiliki salib atau tanda kutip penderitaan yang harus kita pikul sampai pada kesudahannya. Jika kita memahami bahwa salib adalah penderitaan, maka kita juga harus memahami bahwa penderitaan bukanlah sesuatu hal yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Choan Seng Song mengatakan penderitaan adalah tempat di mana Allah dan manusia bertemu. Penderitaan membuat manusia semakin dekat kepada Allah. Mari kita renungkan bersama-sama. Ketika Allah mengizinkan kita untuk memikul salib atau memikul penderitaan, apa yang kita lakukan atas salib dan penderitaan itu? Adakah kita melihat kekuatan Allah di sana? Atau kita lebih sering melihat ketakutan kita? Kita lebih sering fokus pada keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Jemaat Tuhan, tanamkan dalam hatimu, Allah tidak akan memberikan salib atau penderitaan yang tidak bisa dipikul oleh umatnya. Dia adalah pencipta kita. Allah tahu salib yang seperti apa yang harus kita pikul. Kemudian yang ketiga, Yesus menegaskan kembali, ia mengatakan ikutlah aku. Mengikut Yesus sesungguhnya adalah pekerjaan, perbuatan, dan tindakan yang kita lakukan setiap hari. Ini adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus. Mengikut Yesus bukanlah keadaan musiman, seperti yang sering kita lakukan. Yang kalau mood kita bagus oke. Lalu kalau hidup dan pikiran kita lagi kacau, no.
Tentu bukan ini yang dimaksudkan Yesus. Setiap detik, setiap waktu, dan setiap hari, secara berkelanjutan terus-menerus, seharusnya mengikut Yesus menjadi komitmen yang harus kita pegang dan kita perjuangkan. Sama seperti Martin Luther, saat dia memutuskan untuk mengikut Yesus, dia tidak berhenti mengikut Yesus ketika badai pergumulan datang dalam hidupnya. Dia tidak berhenti mengikut Yesus ketika orang-orang menjatuhkannya bahkan ingin membunuhnya. Bahkan ketika dia diusir, dianggap sebagai pemberontak, ia tetap setia mengikut Yesus. Semangatnya pun terus menyala-nyala. Ada aksi yang kita lihat dari kesungguhannya mengikut Yesus. Dia menyaksikan kebenaran Allah dan melakukan kehendak Allah, meletakkan kepentingan Allah di atas kepentingannya pribadi. Kemudian pada ayat 25 sampai dengan ayat 28 Yesus menutup teks ini dan menjelaskan kepada mereka semua bahwa segala hal yang sudah terjadi dan yang masih akan terjadi ada di dalam kuasanya. Segala hal yang paling berharga dalam kehidupan manusia, yaitu nyawa, pun ada di dalam kendalinya. Di bumi ini, bahkan di bagian belahan dunia manapun, tidak ada kerajaan yang bertahan dalam 3 kurun waktu sekaligus. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak ada. Dan Yesus menyaksikan kepada kita semua, Dia adalah Allah yang berkuasa atas waktu, atas kehidupan, dan juga atas kematian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus adalah topik mingguan yang tentunya menjadi perenungan untuk kita lakukan dalam kehidupan keberimanan kita. Maka yang pertama, mulailah dengan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebab ini merupakan pondasi dasar yang paling kuat untuk bertahan dan berjuang di dalam iman. Keteguhan dan ketetapan hati tidak datang dengan sendirinya. Semua itu dimulai oleh Tuhan melalui diri kita. Kehadiran Tuhan yang disertai dengan kemauan dan kemampuan kita untuk merespon dengan baik akan membuat iman kita bertumbuh dan berkembang, lalu berdampak. Dengan kata lain, menjadi orang yang setia mengikut Yesus itu tidak lahir dalam satu hari, gak segampang itu ya. Gak secepat itu. Menjadi orang yang berani berkata tidak untuk segala kejahatan dan dosa itu tidak lahir dalam 1 minggu. Menjadi seorang bapak yang bijak, ibu yang sabar, lansia yang bersuka cita, pemuda-pemudi yang berketetapan hati, itu butuh waktu seumur hidup. Itu adalah proses yang tidak akan pernah berhenti selama kita hidup di bumi ini. Maka selama kita hidup, bangunlah hubungan pribadi dengan Allah. Kemudian yang kedua, izinkan Allah berkuasa atas pikiran manusiawi kita. Jemaat Tuhan, melalui apa yang diucapkan Yesus kepada Petrus, kita bisa belajar bahwa kapan saja kita bisa dikuasai dan terbawa arus oleh pikiran-pikiran duniawi. Kapan saja kita bisa lemah, lalu ciut. Dan pada akhirnya kita tidak yakin dengan Allah yang maha kuasa itu. Percaya atau tidak? Semakin kuat iman seseorang kepada Allah, maka semakin kuat pula tekanan dan penderitaan yang dihadapinya. Contohnya saat teman-teman mungkin mengajak kita untuk berlaku curang dan kesempatan itu ada. Kemudian kita berani mengatakan tidak. Kita berani untuk menghadapi tekanan itu. Maka sangat besar kemungkinan ya, tekanan itu akan datang melalui orang-orang di sekitar kita dan mungkin teman-teman kita, teman sekantor akan menganggap kita sebagai orang yang sok suci dan sok gak butuh uang gitu. Tapi pada saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan, kesempatan untuk mengandalkan pikiran sendiri itu terbuka dengan sangat lebar. Kesempatan untuk bisa memakai sesuatu hal untuk mendatangkan keuntungan sendiri itu terbuka dengan sangat lebar. Mari kita memahami, berdiri di atas pikiran manusiawi kita itu sama saja berdiri di atas batu sandungan.
Mengandalkan pikiran manusiawi kita sama saja dengan membangun batu sandungan untuk diri kita sendiri dan orang lain, bahkan orang terdekat kita. Dengan kata lain, tidak ada kekuatan yang tetap di dalam diri manusia. Tidak ada kepastian yang nyata dalam hidup manusia yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Hari ini kita kuat, belum tentu besok kita akan kuat juga. Hari ini kita perkasa, lusa mungkin kita bisa gak berdaya. Maka tetaplah di dalam Tuhan. Dan jangan membatasi karya ilahi Allah dalam hidup kita. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Ajarilah kami untuk selalu bisa mengandalkan Tuhan. Berjuang untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus dalam kehidupan kami. Yang tentunya kami juga memahami ada banyak sekali pergumulan, tantangan dan penderitaan. Tapi kami yakin kekuatan Tuhan tidak terbatas. Engkau akan memampukan kami menjadi pemenang atas segala hal yang kami hadapi. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman pada saat ini. Kami percaya Engkau menilik setiap kehidupan mereka. Kau memulihkan setiap kehidupan jemaat-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Shalom untuk kita semua, semangat beriman, Tuhan Yesus memberkati.